membuat bolu berlapis coklat. menghadap kiblat kita melaksanakan sholat. Kalau kolbu kita selalu mengharap rahmat, insya Allah akan berbuah mahabbah dan ma'rifat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa tentang ma'rifat? Insya Allah pembahasan kita kali ini tentang ma'rifat dan juga tentang mahabbah. Sebagaimana yang biasa kita panjatkan bersama dengan penuh harapan keriduan Allah Subhanahu wa taala, setiap saat, setiap waktu kita senantiasa bermunajat. Bagaimana munajatnya, Bu? Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi. Terus kan? Mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkaulah yang kami maksud. Wa ridha matlubi, dan keriduan-Mu ya Allah yang kami cari. A'tini, oleh karena itu ya Allah, kami tidak mengharapkan apa-apa, kami tidak berharap kepada siapa-siapa. Maka ujabkanlah ke dalam qalbu kami semuanya mahabbataka wa ma'rifataka, rasa cinta dan ma'rifat kepadamu. Subhanallah ya. Memang mahabbah dan ma'rifat ini inti dari ibadah. Karena itu Syekh Abdul Khaliq Al-Huzdawani, yakni mursyid ketiga dari Thariqah Naqsyabandiyah setelah Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi, beliau merumuskan suatu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala biar ikhwan-ikhwannya terbiasa untuk bermunajat kepada Allah dan melakukan amal ibadah tidak melenceng dari maksud utamanya. Bukan karena ingin pahala, bukan karena pengen masuk ke dalam surga, bukan pula karena takut terhadap neraka, tapi betul-betul ibadah itu mahabbah dan juga ma'rifat kepada Allah. Hanya kepada Allah dan hanya atas izin Allah dan hanya untuk Allah. Kalau bisa ibadah seperti ini, Ibu, subhanallah, Allah akan memberikan suatu natijah, suatu puncak dari penghambaan orang tersebut, sesuatu yang memang tidak diberikan kepada orang lain. Kenapa tidak diberikan kepada orang lain? Karena orang lain tidak meminta apa yang dia minta. Ibarat kata, hari ini kita melakukan apa yang orang lain tidak lakukan, maka esok atau lusa kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Coba Ibu perhatikan para karyawannya. Para karyawan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh bukan karyawan, tidak? Ya, katakanlah bekerja yang orang lain tidak melakukan pekerjaan itu. Misalkan karyawan pindad setiap hari bekerja membuat senjata untuk pertahanan negara ya. Nah, karena dia bekerja di saat orang lain tidak bekerja, nah suatu saat yang bekerja itu mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh yang tidak bekerja, tidak? Iya, ya. Karena dia bekerja di saat orang lain tidak bekerja. Pun ibadah kepada Allah lebih-lebih seperti itu, ya. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan munajat tersebut
dari guru kita, guru agung yakni Syekh Ahmad Shafibul Wahbah Tajul Arifin. Nah, kita berdoa setiap mau baca Al-Quran, ilahi anta maksudi. Setiap akan berzikir, ilahi anta maksudi. Setiap akan sholat, ilahi anta maksudi. Apapun amal ibadah yang akan kita laksanakan selalu ilahi anta maksudi. Biar apa? Biar qalbu kita tidak melenceng kepada maksud utama. Apa maksud utamanya? Wal muhammadubi, hanya keridhaanmu ya Allah yang akan kami cari. Nah, ibu hadirin jamaah sekalian, di dalam Sirul Asrar susunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kebetulan ini sering dibaca di Masjid Jami' Taman Cilengsi setiap Jumat malam. Kebetulan salah satu ada penyimaknya Al-Mukarram Bapak Syukri ini. Hampir setiap Sabtu, malam Sabtu beliau selalu hadir. Nah, di dalam kitab tersebut Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan satu hadis yang jarang ditemui di kitab-kitab yang lain. Karena memang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa mengakses langsung dari Rasulullah SAW. Luar biasa ini ya. Ini para waliullah itu sudah biasa bermusyahadah dan bermulazamah dengan Rasulullah SAW. Jangankan setingkat beliau ibu-ibu ya, guru kita pun sudah amat sering bermulazamah dengan Rasulullah SAW. Sehingga apa yang termaktub di dalam kitab-kitab hadis belum tentu semua ucapan Rasulullah SAW. Di dalam kitab-kitab hadis kan terkumpul ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan maupun takririyah Rasulullah SAW. Betul ya? Nah, kira-kira banyak tidak para ulama-ulama baik di Indonesia maupun di luar Indonesia yang sering bertemu dengan Rasulullah? Banyak tidak? Banyak ya. Salah satunya Kiai Maksum. Kiai Maksum ini dikabarkan waktu mesantrennya salah satunya di Kiai Haji Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Syekhona Khalil Bangkalan Madura ini memiliki murid-murid yang sepuh-sepuh, menjadi pemimpin-pemimpin pesantren semuanya dan menjadi para waliullah. Salah satunya adalah Syekh Maksum. Syekh Ali Maksum ya, Syekh Ali Maksum. Syekh Ali Maksum ini dikabarkan santri beliau yang sangat pintar sekali. Hampir semua keilmuan beliau kuasai. Namun sayangnya belum tergerak untuk mengamalkan ilmu. Tapi disibukkan oleh apa? Disibukkan dengan berdagang. Suatu saat beliau bermimpi. Mimpinya itu bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, la khairu illa fi nashril ilmi. Ingat apa ini? Satu kalimat dari Rasulullah. La khairu illa fi nashril ilmi. Tidak ada kebaikan kecuali dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Beliau langsung terbangun ibu. Langsung terbangun, kemudian sowan kepada Kiai Haji Hasim Asy'ari yang memang sahabat beliau waktu di Madura. Nah, kata Syekh Maksum, wahai Kiai, apa ini kira-kira penafsirannya? Kata Syekh Mbah Hasim, itu mah nggak usah ditafsirkan, atau sudah jelas itu mah la khairu illa fi nashril ilmi. Tidak ada kebaikan kecuali dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Engkau seharusnya sudah saatnya mengamalkan ilmu, sudah berhenti saja berdagang, insya Allah akan mencukupkan semua kebutuhan. Mulailah beliau membuat majelis, asalnya di rumahnya.
Kemudian banyak berkembang, santrinya datang. Kemudian beliau membuat musola. Karena banyak santri yang datang dari jauh, beliau membuat pondok. Kemudian makin lama, akhirnya menjadi ulama besar. Dari mana Pak Qadar mendapatkan kisah tersebut? Kisah tersebut dimaktub di dalam TikToknya Ustaz Awal. Ya, nah ketika Rasulullah SAW mengucapkan la khairu illa fi nashril ilmi, tidak ada kebaikan kecuali di dalam menyebarkan ilmu pengetahuan, itu hadis bukan. Masih bingung nggak ya? Masih bingung ya? Kalau hadis itu, takrif hadis adalah ma usnida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan maupun takririyah, ketetapan beliau. Itu yang mengucapkan siapa? Yang mengucapkan siapa? Berarti itu hadis bukan. Hadis bukan. Hadis. Berarti banyak tidak hadis yang belum dimaktub oleh ulama-ulama pencatat ilmu hadis. Banyak gitu ya. Nah, salah satunya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW tidak termasuk di dalam kitab-kitab sahih. Apa itu hadisnya? Subhanallah, bikin merinding ini hadisnya Ibu ya. Nah, selama ini kita mengetahui bahwa surga itu ada berapa? Ada? Masa surga aja nggak tahu Ibu? Kan kapling Ibu nanti di surga sana ya? Apa di Jannatul Firdaus apa di Jannatul Aliyin? Ya betul ya, ada yang 8, ada yang 7 itu berdasarkan tingkatannya. Ternyata Ibu hadirin jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memiliki surga yang tidak umum untuk diinformasikan. Maksudnya tidak umum mengetahui kaum muslimin wal muslimat. Apa itu? Anna lillahi jannatun. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki surga. La khairu fiha hurun. Tidak ada di dalamnya bidadari. Enggak ada bidadari sama sekali. Wala usurun fiha, dan tidak ada pula istana-istana. Enggak ada. Kan selama ini bayangan kita, surga itu penuh dengan kenikmatan gitu ya. Istananya mewah, makanannya lezat, minumannya nikmat. Padahal di nikmat la fiha hurun, tidak ada bidadari. Wala fiha usurun, tidak ada gedung sama sekali. Wala fiha jinanun, tidak ada kenikmatan sama sekali. La fiha asalun, tidak ada madu sebagai perwakilan dari makanan. Wala fiha labanun, dan tidak ada pula susu. Benar, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada kesenangan, tidak ada gedung-gedung. Apalagi bagi kita Maya, tidak ada bidadari. Kenapa itu sudah sebutnya? Cuma satu kenikmatannya Bu. Apa itu? Eng-eng. Apa itu? Subhanallah, bersama dengan illa yanzuru binurillah, kecuali hanya melihat Allah. Kalau binuri wajhillah wajhillah di alam dunia ini dimaknai sebagai kekuasaan Allah, tapi di akhirat nanti dimaknainya secara fisikal, secara fisikly. Apa itu? Memandang wajah Allah. Ya, subhanallah. Memang kenikmatan di surga itu bermacam-macam. Tadi surga yang 8 itu kenikmatan, segala macam kenikmatan ada, cuma sekali-kali ada pengumuman. Wahai penduduk ahli surga, berkumpul. Saudara Rasulullah, kadariya.
Untuk apa berkumpulnya? Allah berkunjung kepada surga dan seluruh masyarakat penduduk ahli surga memandang wajah Allah. Nah, itu hanya sekali-kali. Kalau di surga yang satu ini, setiap saat, setiap waktu ada Allah di situ. Dan surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang, ya kira-kira yang bagaimana ya? Yang takwa udah pasti masuk surga. Tapi ada kelebihannya. Apa itu? Yang semua orang bertakwa masuk surga, semua orang yang beriman masuk surga, semua orang yang melaksanakan amal ibadah masuk surga. Surga yang 8 itu semuanya masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umatku insyaallah akan masuk surga illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Memang ada orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Maka bertanyalah sahabat Rasulullah, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orang yang enggan? Man ta'ati yadkhuluna al-jannah, orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, insyaallah dia akan masuk surga. Semuanya akan masuk surga. Setiap kaum muslimin wal muslimat pasti masuk ke dalam. Cuma wallahu a'lam kapan-kapannya. Mungkin ada yang harus cuci kaki dulu gitu ya. Masa iya harus masuk surga sesuatu yang indah dimasuki dengan kaki yang kotor, betul ya? Masuk ke rumah kira-kira putra kita habis bermain, becek-becekan, ibu udah ngepel, kira-kira diizinkan nggak masuk ke rumah? Enggak, masuk ke rumah aja nggak boleh, harus apa dulu? Cuci kaki. Nah, di akhirat pun ada yang karbal khatif, seperti kilat yang menyambar. Ada kalrukubul khayli, seperti menunggang kuda. Ada seperti kal-toir, seperti burung yang menyambar. Ada yajri, orang yang berlari. Ada yang kamayamshi, seperti orang yang berjalan. Tapi ada juga tikosewan. Apa itu tikosewan? Terpeleset, betul. Baru berjalan tikosewan, baru berjalan gedebut lagi. Tapi ujung-ujungnya masuk surga tidak? Masuk surga, khusus untuk orang-orang muslim. Ini alhamdulillah ya. Insya Allah kita semuanya akan masuk ke dalam surga. Tapi waman asoni, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad aba, itulah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Insya Allah di sini mah nggak ada ibu ya. Ya, masuk ke rumah yang asli aja udah betahnya luar biasa gitu ya. Di Taman Cilengsi itu surga dunia kita ya, Bu. Surga dunianya, apalagi surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang surga yang berikut satu ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beribadah, tidak untuk yang lainnya. Maka subhanallah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita bertemu dengan sosok seorang guru yang tidak menitik beratkan ibadah kita kepada yang hal-hal tersebut. Tidak ingin dunia, tidak ingin surga, tidak ingin dihindarkan dari neraka. Itu ibadah aja ibu ya. Mohon maaf untuk merubah paradigma. Surga itu tidak selalu menyenangkan dan neraka itu tidak selalu menyeramkan. Kata siapa itu? Berdasarkan riwayat bahwa Malik dan Malak Zabaniyah tinggalnya di mana? Tinggalnya di neraka. Kerjaannya apa? Ngebolak-balik aja itu penduduk neraka itu, dibolak-balik, belum gosong sebelahnya, balikin lagi, udah gosong, balikin lagi gitu ya. Berapa lama beliau tinggal di neraka? Berapa lama? Abadan abada, selamanya. Kira-kira gehengnya itu malaikat Zabaniyah? Enggak. Tidak ada selembar kulit pun yang terbakar. Kenapa?
Allah ridho terhadap malak zabaniyah dan malak malik untuk tinggal di dalam neraka. Bagi beliau Masya Allah indah neraka ini. Bagi beliau. Tapi coba si Azazil, si setan, si iblis, asalnya kan namanya Azazil ya. Dulu diciptakan Allah tinggalnya di mana? Di surga. Betah henteu. Kenapa? Karena tidak ada rahmat Allah setelah si Azazil membangkang perintah Allah. Ya, berarti mindsetnya sekarang bukan tempat yang menyenangkan bagi kita, tapi apa? Rahmat dan ridho Allah. Itu si setan walaupun diciptakan di dalam surga, ditempatkan di dalam surga, karena tidak mendapatkan rahmat Allah, henteu betah pengen keluar. Sampai sekarang keluar aja. Ya betul tidak? Tapi malak Jibril, malak Zabaniyah dan malak Malik, subhanallah, dari awal diciptakan sampai hari ini, sampai akhir zaman, dan tidak akan ada akhir zaman karena abad selamanya. Malak Jibril, malak Zabaniyah senantiasa merasa betah untuk tinggal di neraka. Alhamdulillah. Tadi surga yang satu itu apa itu katanya? Surga tidak ada namanya, memang tidak disebutkan namanya, tapi penduduknya adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lurus, tidak menginginkan sesuatu apapun kecuali ingin apa? Subhanallah, ingin rahmat dan ridho Allah. Dikit-dikit ilahi anta maksudi, dikit-dikit ilahi anta maksudi. Barangkali kita itu Bu ya. Barangkali kita, insya Allah mudah-mudahan kita disamakan, dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, yang mana surga itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada para nabi, ada para rasul, ada para wali dan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk. Alhamdulillah. Kalau bagi saya, Mbak Ibu, jangankan surga yang Firdaus, Ilin dan sebagainya, emperan surga pun subhanallah luar biasa bagi saya, Pak ya. Kenapa? Orang berdosa macam saya masa berharap surga gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan di alam dunia kita bertetangga, di alam surga pun insya Allah kita akan reunian bersama, insya Allah. Udah. Kalimat barusan yang terakhir di garis bawah menyambung kalimat yang terakhir. Apa Bu? Kalimat yang emperan surga pun luar biasa. Tapi jangan salah. Ketika kita berharap sesuatu, ketika kita menginginkan sesuatu, jangan nanggung-nanggung. Jangan apa? Nanggung. Kenapa? Karena ketika kita bercita-cita harus setinggi langit. Kenapa? Sama-sama berharap, sama-sama berdoa. Kira-kira apa bedanya doa yang biasa dengan yang luar biasa? Ada bedanya nggak? Ya ada. Kenapa? Karena sama-sama berdoa. Mau berdoa biasa sama berdoa, tetap berharap sama Allah. Mau berdoa yang luar biasa, tetap sama berdoa. Maka diri kita ketika kita berdoa, kita berikan doa yang paling tinggi. Kenapa? Karena doa akan berbarengan dengan ikhtiar. Bisa dipahami? Doa akan berbarengan dengan ikhtiar. Semakin doanya tinggi, semakin doanya bagus, maka ikhtiarnya akan bagus tidak? Akan bagus. Tetapi kalau kita doanya biasa, ya Allah nggak apa-apa lah, saya di bawah juga, paling rendah juga nggak apa-apa ya Allah. Coba kalau paling rendah nggak diizinkan, kita mana? Ya kita ketendang, orang lewat ketendang, jadi jangan begitu ya. Maka kenapa? Doa di sini kita minta yang tertinggi. Tadi sekalian kita ingin bertemu dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bertemu dengan wajah Allah, tadi
ya minimal masuk yang 8. Betul? Ya. Kalau yang dalam jangan yang 8 dulu. Minimal kita masuk yang tidak masuk orang yang terhindar dari siksa api neraka. Kenapa? Kalau yang terhindar dari siksa api neraka, orang muslim tadi semuanya masuk dalam surga. Orang muslim masuk semua ke dalam surga. Tapi tidak semua orang muslim terhindar dari siksa api. Maka kita milih mana? Kedua dong. Tadi minta ya saya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga yang terus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah terhindar dari siksa api. Yang ketiga barulah apa-apa yang Allah surga juga. Kenapa? Akan berperan ikhtiar. Semakin tinggi, coba kita ingin nilai baik, ingin ranking bagus kalau kita di sekolah. Kira-kira mau belajarnya sungguh-sungguh atau biasa-biasa? Sungguh-sungguh. Kenapa? Karena cita-cita akan berbarengan dengan ikhtiar. Setiap cita-cita yang tinggi tidak bakalan kita berbarengan dengan ikhtiar yang biasa. Karena semakin tinggi cita-cita, ikhtiarnya pun akan semakin tinggi. Kalaupun tidak diijabah yang pertama, ya kita masuk kedua. Tidak masuk kedua, masuk yang ke? Ya, maka ini ketika diri kita saat meminta sama Allah, mintaan yang tertinggi. Dulu saya sama guru saya ajarin ketika berdoa jangan nanggung-nanggung. Sama-sama minta sama Allah, sama-sama minta sama Allah. Ketika setiap kita minta sama Allah, Allah yang berhak memberikan segalanya. Ya, jadi kalau kita berdoa, kita sekarang minta, ya kita contohnya, kita ingin bersama dengan Allah, otomatis kita dalam mindset kita akan terpikirkan apa yang membuat Allah tidak suka kita akan jauh. Segala sesuatu apa yang membuat Allah suka, kita akan berusaha untuk kita terus melakukannya. Kenapa? Karena tadi ridho Allah, biar Allah ridho, biar Allah suka, biar Allah ridho, biar Allah suka. Saat kita yang berharap dengan Allah suka, Allah ridho, sabodoting masalah orang lain, sabodoting penilaian orang lain. Kenapa? Nah di sini, ini sudah naikkan level kita. Ketika diri kita insya Allah semakin berharap yang tinggi, maka ikhtiarnya akan semakin tinggi. Ya. Maka di sini mudah-mudahan ini kita semuanya dalam rangka bertakarub, dalam rangka terus berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka ketika kita bagaimana Allah menatap kita, Allah melihat kita dalam keadaan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin rahimahullah, ini saya barusan hanya penguat saja. Ini insya Allah ada pertanyaan karena saya tidak ada bahas yang lain. Ya. Antara mahram dengan muhrim, kalau muhrim adalah orang yang berihram. Tapi kalau mahram adalah orang yang haram diintik. Ya. Nah maka kembali ke pertanyaan yang tadi. Ya. Jadi bagaimana adabnya, etikanya, batasannya? Silakan. Karena tadi kembali lagi ke batasan aulatnya dulu antara pusat dan jadi silakan saja tanpa ditemani, mau ditemani pun tidak jadi masalah. Kenapa? Karena tidak ada batasan antara anak, menantu dan mertua. Sama halnya anak dengan orang tuanya sendiri. Ya, batasannya tadi hanya antara pusat dan lutut untuk batasan aulat. Tetapi untuk kehati-hatian, maka apa Bu? Tetap silakan, harus dijaga, kitanya harus bisa menjaga pada temannya, silakan ya, lebih baik lagi untuk ditemani yang lain. Kalau kata Bang Nafi mah, kejahatan tidak akan dilakukan kecuali dua hal, adanya kesempatan dan juga niat. Nah, mungkin tadinya awalnya tidak ada niat, tapi karena ada kesempatan, oh sepi nih, setan ngaliwat nih, gini, terjadilah. Maka untuk batasan norma-norma ini beda dengan hukum ya. Kalau hukum seperti tadi, batasan norma-norma kepantasan di masyarakat
bahwa yang disebut kamar itu adalah wilayah privasi. Tidak bisa seseorang masuk kamar tanpa izinnya, gitu ya. Berarti kalau seandainya itu di kamar, maka harus ada seseorang yang, alangkah lebih baiknya kalau ada seseorang yang menemani. Ingat-ingat Bang Nafi mengatakan. Ada pertanyaan yang kedua. Tunggu. Satu lagi. Tadi saya menyatakan mertua itu adalah mahram, muhrim lagi. Mahram selamanya yang haram untuk ditikah. Walaupun seandainya suami itu sudah berpisah atau meninggal, gitu ya. Nah, bagaimana dengan, mohon maaf, kasus Rasulullah SAW yang menikahi Siti Zainab? Siti Zainab itu menikah dengan Zaid bin Harithah. Itu adalah putra angkatnya Rasulullah SAW yang asalnya budak Rasulullah, tapi dimerdekakan oleh Rasul. Ketika ditanyakan suatu pilihan oleh ayahandanya, oleh Harithah, wahai Zaid, apakah engkau akan selamanya bersama Nabi Muhammad SAW atau kembali ke pangkuanku? Sayyidina Zaid bin Harithah memilih tinggal dengan Rasulullah. Nah, ini mah beda kasus, Ibu ya. Beda kasus karena Sayyidina Zaid bin Harithah putra angkat Rasul yang tidak ada pertalian darah dengan Rasul, maka tidak ada hubungan seperti itu. Kalau dulu memang masyarakat Arab menyangka bahwa putra angkat itu adalah keluarga kita yang sama kedudukannya dengan anak kandung. Tapi Allah Subhanahu wa taala membatalkan anggapan orang-orang Arab dengan melaksanakannya suatu syariat yang dilaksanakan oleh Rasulullah, dan itu adalah skenario Allah. Skenario Allah, Nabi Muhammad menikahi Siti Zainab yang asalnya adalah istri dari Zaid bin Harithah, kemudian mereka bercerai. Lalu setelah masa indah habis, Rasulullah menikahi Siti Zainab. Itu mah tidak apa-apa, Ibu ya. Tidak apa-apa karena tidak ada perhubungan darah, pertalian darah dengan Rasulullah. Demikian ya. Kalau yang putra asli mah tidak bisa. Bisa dipahami, Ibu ya? Bisa. Nah, jadi untuk mahram itu adalah ada dua. Satu karena nasab atau keturunan, ya, atau karena hubungan darah. Yang kedua adalah karena pernikahan. Ya, kalau tadi karena kan nggak ada dua-duanya. Ya, kalau Zaid bin Harithah itu tidak ada kedua, bukan karena nasab, bukan juga karena pernikahan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Apakah jual belinya sah apabila seorang bapak menjualkan warisan dari ibunya? Jadi seorang bapak itu menjual warisan dari ibunya, berarti hak punya bapaknya ya. Nah ini ya, kepada salah satu anak laki-lakinya tanpa sepengetahuan salah satu anak perempuannya, walaupun hasil penjualannya tetap dikasihkan ke anak perempuannya itu. Rumit ya? Rumitnya apa? Enggak sih, enggak. Maksudnya rumitnya, jadi seorang bapak menjual warisannya, warisan ya, warisannya dia kepada anak laki-laki, menjual kepada anak, dan tanpa sepengetahuan anak perempuannya. Ya betul ya. Nah, tidak tanpa sepengetahuan anak perempuannya. Tetapi hasil penjualan tersebut anak perempuan dibagi hasil jualnya. Kira-kira saya mancing dulu kata ibu. Saya kalau kira-kira kalau seperti itu boleh atau tidak? Ya? Orang tua menjual kepada anaknya, boleh atau tidak? Boleh. Betul? Boleh ya? Walaupun tanpa sepengetahuan? Ya. Tanpa sepengetahuan istrinya pun boleh. Kenapa? Karena itu hak, bukan hak teknologi ini.
itu adalah hak prerogatif. Memang anak itu ada orang tua itu wajib memberikan nafkah, memberikan nafkah, ya memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Adapun ya ketika jual beli kalau sudah batasannya kan ada batasannya. Ketika memberikan nafkah untuk anak itu ada batasannya. Ya ada batasannya. Batasannya sampai kapan? Batasannya sampai kapan? Kalau di dalam Islam sampai usia balik. Sampai usia balik. Bukan sampai nikah. Sampai nikah itu di Indonesia ya. Sebetulnya batasannya adalah sampai dia usia balik. Tapi kalau untuk sekarang, kembali lagi kita lihat usia balik. Nah, jadi kita bahas banyak ya. Usia balik untuk perempuan minimal 9 tahun. Minimal 9 tahun. Maksimal usia balik adalah 15 tahun. 15 tahun. Untuk zaman sekarang Bu, anak 15 tahun bisa apa? 9 tahun bisa apa? Gitu kan? Ya. Nah, jadi kita harus sedikit dibahas dulu ya jalur dia. 9 tahun sekarang anak-anak kelas 5 sudah haid. Udah balik. Untuk amaliyah memang boleh itu kalau sudah amaliyah sudah balik. Untuk amaliyah dosa dan amaliyah baik atau tidaknya, dosa atau baiknya itu sudah ditanggung sampai anak tersebut. Kalau sudah balik. Perempuan minimal 9 tahun. Laki-laki maksimal 15 tahun. Sekarang Bu, anak laki-laki 12 tahun, 10 tahun udah ada yang balik. Kenapa? Satu, karena hormon. Karena faktor makanan, pergaulan, tontonan, dan lain sebagainya. Ya, jadi sekarang balik lebih awal, lebih cepat. Ya, kalau sekarang 12 tahun bisa ada. Beda dengan usia zaman dulu. 12 tahun dia udah bisa. Rasulullah sudah berdagang 12 tahun. 12 tahun. Ya. Di negeri Basra. Ya. Itu 12 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, maka seperti itu. Sebetulnya tadi kalau kembali ke hukum adalah usia balik. Tapi kalau kita zaman sekarang ya, kalau memang belum bisa mandiri, batasannya adalah sampai dengan usia dia. Geser aja. Iklannya. Nah, tadi di mana? Nah ya, jadi kalau ketika kalau dia minimal batasannya sampai dia mandiri, dia sudah punya penghasilan sendiri, dia sudah mampu berdiri sendiri ibaratnya, dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, maka disitulah batasan orang tua sudah lepas. Ya, jadi bukan sampai nikah. Ada Bu yang nikah, yang sebelum nikah dia sudah mapan, ya kan? Ada yang sudah nikah sebelum nikah juga dia sudah mapan, sudah bisa beli rumah, beli mobil, masalah enggak. Batasannya adalah dia sampai dengan dia mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Ya, jadi batasannya di sana. Ketika orang tua itu hak prerogatif, mau dijual kepada siapa? Hak jual beli. Wa halallahu bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Kecuali jual beli yang transaksi kemarin ada ya di dalam kita sudah sebut kemarin. Ketika menjadi haram, ketika transaksinya dengan cara yang haram, ya ataupun transaksinya dengan barang-barang yang tidak halal, ada najisnya dan sebagainya. Kecuali yang seperti itu. Kalau memang hak murni tersebut, maka silakan saja. Ya, jadi silakan saja ketika orang tua mau menjualnya kepada siapapun, itu adalah tidak ada batasannya. Kecuali kalau jual sama istrinya. Suaminya jual sama istrinya. Itu sudah beda cerita gitu ya. Kenapa? Karena istri adalah tanggungan suaminya. Full sampai dia meninggal. Berbeda ya, kalau istri itu kan tanggungannya. Ketika seorang istri memberikan kepada suami, itu adalah sedekah, berbeda. Laki-laki, seorang suami memberikan kepada istri, itu adalah nafkah. Tetapi nafkahnya harus yang sesuai dengan kebutuhannya, bukan gaya hidupnya. Bukan gaya hidup. Nafkah itu yang disebut nafkah itu adalah sesuai dengan kebutuhannya, bukan untuk gaya hidup. Kalau di luar gaya hidup, untuk gaya hidup itu bukan nafkah lagi sebetulnya. Nafkah itu
dirinya sendiri, cukup dengan untuk mengurusi ya. Bagaimana ada dia mah harus skincare-an, ya itu untuk suami, kalau kita untuk suaminya silakan gitu ya, seperti itu, asal jangan untuk sosialita dan lain sebagainya ya. Nah maka di sana kalau seorang istri ya, kalau seorang istri contohnya enaknya ibu, enaknya perempuan, ibu punya penghasilan sendiri ya, ibu punya penghasilan sendiri, ibu beli makanan dikasihkan kepada keluarga, ibu sudah sedekah. Enaknya perempuan ya, ibu punya penghasilan sendiri nih ya, terus ibu masak, dibeliin buat beli makanan, buat buat anak, buat suami makan, anak makan, itu adalah kita sedang bersedekah. Enak gak bu? Perempuan, cuma kadang perempuan ini yang gak sabarnya, ahli sejarah. Kalau nggak saya bantu, nah ini suka mungkin perempuan. Godaannya di sini kenapa? Karena perempuan peluang kebaikannya banyak, tapi godaannya pun besar. Ya saat ketika kita berbuat banyak, kayak kita buat di rumah, ya kita masak, kita nyuci, itu berbuat. Itu adalah sebetulnya kewajiban laki-laki atau suami. Tetapi kita seorang perempuan wajib taat kepada suami. Jadi semua yang kita lakukan kita adalah sedekah. Cuma yang gak kuat adalah dengan omelan kitanya, adalah nahan emosi kitanya. Ya yang modalnya di sini, semakin besar pahala, semakin besar peluang kebaikan, disitulah setan serang menghantam kita. Itu adalah setan. Setan dasim. Setan dasim. Setan siapa bu? Setan dasim yang selalu menggoda dalam keluarga, itu setan dasim. Ya kalau perempuan dasim mah, ya bukan. Terus dasim itu kan kalau dalam bahasa Arab itu kan pakai tamar buto gitu. Nah, jadi dalam diri kita itu di situ. Ketika laki-laki yang untuk anaknya, seorang bapak untuk menjual barang-barang itu mah hak prerogatif seorang ayah, ya seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semuanya ketika dalam rumah tangga, ya maka ini adalah yang paling utama ketika diri kita bisa saling melengkapi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kalau seorang istri dan suami di sini, perempuan adalah hunna libasul lakum. Perempuan itu adalah pakaian untuk suaminya. Cantik sekali bu ayat ini. Kenapa bukan hum dulu? Kalimatnya bukan hum dulu, tapi di awal dengan kalimat hunna. Kalimatnya adalah harus perempuan dulu yang menjadi pakaian laki-laki. Baru di sana wa antum libasul lahum. Kenapa bu? Karena disinilah seorang perempuan ya ketika terlihat suaminya akan terlihat baik atau tidaknya, seorang laki-laki, seorang suami itu tergantung perempuannya, tergantung istrinya. Coba ada suami yang bagus, yang baik, yang mana sih istrinya? Ya, coba. Ibu pasti penasaran dengan yang puas itu mana sih istrinya? Coba. Pasti penasaran. Wah, itu yang mana sih istrinya? Gitu. Masya Allah, ada bangetnya lihatnya. Lihat suami itu. Ada seorang perempuan di situ pakaiannya seorang suami. Begitupun sebaliknya. Ketika seorang laki-laki tidak baik, coba lihat. Yang mana sih istrinya? Oh, harus istrinya begitu. Ya kan begitu, Bu, ya kan? Walaupun memang tidak semuanya. Ya kenapa? Lihat kita Siti Asia. Ya ahli surga. Di situ ya itu ada beberapa ahli surga, istrinya Fir'aun. Siti Asia calon ahli surga. Ya kalau ada yang seperti perempuan sudah dicanangkan jadi ahli surga, tapi suaminya memang Fir'aun. Di situlah godaannya. Maka kalau ada perempuan yang baik tetapi suaminya yang belum baik, itulah calon seperti Siti Asia. Insya ya di situ cuma ya itu tadi kebiasaan kita biasanya kan ketika melihat laki-laki ya seorang suami baik dan sebagainya biasanya kenapa karena itu juga bunna libasul lakum baru wa
antum libasul lahu. Baru laki-laki itu adalah pakaian untuk perempuannya. Ya, jadi laki-laki adalah untuk melengkapi perempuannya. Kenapa? Karena disinilah ketika Allah itu memberikan amanah kepada perempuan. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah. Ya. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, apa yang disampaikan barusan tentang ma'rifah dan mahabbah itu selaras pula dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmahnya yang nomor 65. Apa kata beliau? Malam yuqbil 'ala Allahi bi mulatifil ihsan. Barang siapa yang tidak menghadapkan qalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pemberian kebaikan-kebaikan dari Allah, maka kuyyida ilaihi bisalasilil imtihan, maka dia akan terbelenggu dengan rantai-rantai ujian. Subhanallah Ibu ya. Di sini Syekh Ibnu Athaillah ingin menyampaikan pesannya kepada para muridnya, para pengkaji kitabnya, bahwa siapapun yang tidak menghadapkan dirinya kepada Allah, yang tidak mawas diri akan seluruh kebaikan-kebaikan Allah yang diterimanya, maka dianya akan dirundung berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan. Di sini dikatakan bahwa secara penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 kelompok Ibu. Ada berapa? 3 kelompok. Yang pertama, ashabus shimal. Golongan orang-orang yang ada di sebelah kiri. Orang yang di sebelah kiri itu orang yang senantiasa belum bisa berbuat baik, berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa ashabus shimal, orang yang sudah bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Yang satu belum ihsan, yang keduanya sudah ihsan. Tapi ada Ibu yang jauh lebih baik daripada ya ashabus shimal, ashabul yamin ini. Apa itu? As-sabiqun. Bukan as-sabiqun al-awwalun. Kalau as-sabiqun al-awwalun itu Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Khadijah, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidina Ali dan termasuk Bilal bin Rabah. Ya, as-sabiqun al-awwalun. Nah, ini mah as-sabiqun. As-sabiqun itu adalah orang yang sudah bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan bisa menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tapi dia berusaha untuk lebih. Kalau tadi orang yang masuk ke dalam surga apa katanya? Orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang melaksanakan seluruh amal-amal ibadah. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, yang surga itu sendiri hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena selama di dunianya dia selalu melaksanakan ibadah amma siwallah, naqiyin mimma siwallah, bersih dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalbunya Allah, 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 tidak ada yang lain. Subhanallah. Maka as-sabiqun ini adalah orang-orang yang melaksanakan keihsanan dengan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dibagi lagi as-sabiqun ini
Pertama, orang yang selalu melihat karunia Allah dengan segala kenikmatan-kenikmatannya. Sebagaimana contohnya seperti halnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam itu orang nabi yang paling apa ya? Paling kaya ya. Kira-kira di istananya banyak makanan minuman nggak? Banyak atau mana minumannya orang yang paling kaya gitu ya. Sampai sekarang masih ada reruntuhan puing-puing dari kerajaan King Solomon, subhanallah ya, karena saking berkuasanya. Jangankan beliau itu menguasai kerajaan manusia, hewan dan jin, subhanallah ya. Bahkan setelah beliau wafat pun, beliau itu wafat tuh begini aja ini, sambil bertelekan kepada tongkatnya gitu ya. Tapi setan, jin dan semuanya tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai habis dimakan raya, kemudian beliau terguling, setan, oh ini Nabi Sulaiman sudah meninggal. Di situ baru gitu ya, saking berkuasanya. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam kendaraannya pun lain dari yang lain. Kalau kendaraan di dunia mah paling Alphard gitu ya, BMW dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau Nabi Sulaiman kendaraannya antik luar biasa. Apa itu? Angin luar biasa. Kalau sekarang diambil contohnya oleh Avatar gitu ya, Dragon Ball gitu ya. Nah itu terinspirasi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu contoh seseorang yang melihat karunia Allah dengan segala kebaikan-kebaikannya. Segala sesuatunya merupakan kenikmatan yang senantiasa disyukuri. Tapi ada juga orang-orang yang melihat kepada Allah dari hasil dia melihat ujian-ujian Allah. Siapa tuh contohnya? Contohnya siapa ibu yang nabi yang diuji oleh Allah? Nabi Ayub alaihi salam. Subhanallah, berapa lama itu Nabi Ayub merasakan sakit? 8 tahun. Suatu saat Nabi Ayub alaihissalam sedang bersenang-senang dengan keluarganya, melaksanakan healing, melaksanakan hiburan, melaksanakan segala macam kenikmatan, karena memang Nabi yang sangat makmur. Tapi dibandingkan dengan Nabi Sulaiman jauh berbeda ya. Nah, kata si setan, ya Allah, itu hambamu yang bernama Ayub, pantas saja dia bersyukur beribadah kepada Engkau karena dia kaya ya Allah. Kata Allah, nggak mungkin Ayub seperti itu. Coba saja hilangkan harta bendanya, dia akan tetap beribadah kepadaku. Si setan mengupayakan dengan bibit penyakit sehingga harta bendanya habis, kebun-kebunnya mati, ternak-ternaknya mati, dan lain sebagainya mati. Bahkan keluarganya sendiri satu persatu meninggal, ya, satu persatu meninggal. Putra-putranya habis, sampai istri yang bahkan dirinya itu digerogoti oleh apa tuh namanya? Oleh belatung. Sampai-sampai Nabi Ayub alaihissalam dikabarkan punya dua istri, yang satu tidak tahan, memilih cerai, yang satu lagi tetap setia, namanya Siti Rohmah gitu ya. Nah, Nabi Ayub alaihissalam tetap aja berzikir kepada Allah, sampai dikatakan bahwa tinggal tulang belulang dibungkus dengan kulit, yang ada itu adalah yang basah itu adalah lidah sama jantungnya. Subhanallah gitu ya. Saking kurusnya beliau, tapi tetap beribadah kepada Allah sampai akhirnya Allah memberikan tidak, Ayub itu tidak pernah berubah sedikit pun walaupun harta kenikmatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua ibu ya. Orang yang melihat Allah dengan segala karunia-Nya dan orang yang melihat Allah dengan segala cobaannya. Nah, tapi Nabi Sulaiman maupun Nabi Ayub sama-sama lulus dari ujian. Alhamdulillah. Biasanya orang kalau diuji dengan kekurangan lulus apa tidak?
lulus, biasanya lulus. Aduh ya Allah, aku teh kurang ini ya Allah, tahajud, Allahu Akbar, betul tidak? Saya itu sama saya itu. Tapi sedikit diberikan kenikmatan ini itu mulai sibuk ya Allah, tahajudnya cukupnya 2 rakaat katanya. Dan lain sebagainya. Biasanya orang terlena dengan kenikmatan. Kalau ketika diuji oleh kekurangannya, pada lulus itu bahkan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mohon maaf ya, sedikit sombong ya. Saya sama istri waktu pertama nikah kan nggak ada punya pekerjaan ibu ya, pekerjaan serabutan itu. Ibadah apa yang tidak dilaksanakan oleh kami berdua? Semuanya dilaksanakan. Karena memang merasa sangat butuh kepada Allah. Tapi ketika sudah ini mulai melengkung itu ibadahnya itu ya. Nah, makanya kami berinisiatif untuk bagaimana supaya terjaga semangat beribadahnya dengan cara berjamaah. Sebenarnya ibu-ibu kena kibul nih. Kenapa? Supaya kami bisa melaksanakan duha dan tasbih secara istiqomah, tapi bareng-barengan. Mohon maaf dikibulin ya, mohon maaf ya. Nah, bahasa marketing itu cari keuntungan bersama gitu ya. Nah, ibu hadirin jemaah sekalian, insya Allah mudah-mudahan apapun kondisinya, baik itu senang, baik itu susah, baik itu sakit, baik itu kelapangan maupun kesempitan, insya Allah kita senantiasa mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya, menghindari maksiat dengan sobar-sobarnya. Insya Allah kalau 2 hal tersebut bisa kita laksanakan, maka insya Allah derajatnya luar biasa. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, bahwa as-sabru thalathun, kesabaran itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, fas-sabru anil maksiyah, anil baliyah, sabar ketika kita menghadapi ujian, musibah. Faman kana sabaru alal musibah, barang siapa yang sabar ketika menghadapi ujian, kataballahu lahu salasa mi'ati darajatin, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut 300 derajat. Bagaimana jarak antara derajat satu dengan derajat yang lainnya? Ma baina darajatin ila darajatil ukhra kama baina sama'i wal ardi. 1 derajat dengan derajat yang lainnya seperti halnya langit dan bumi. Langit dan bumi itu jauh aja atau jauh banget? Jauh banget itu. Kita aja belum sampai ke langitnya, ini Allah sudah memberikan derajat berapa kata tadi? 300 derajat bagi barang siapa yang menghadapi ujian dengan sabar, ya. Bagaimana kalau orang tua yang menghadapi anaknya sedang diuji? Bukan sabar, bayar ibu bayar ujian itu. Kalau sabar mah orang tua gurunya yang rugi ya tuh. Ujian sekolah maksudnya. Kenapa yang bahasanya? Tingkatan kedua, fasabru ala ta'ah, sabar ketika menghadapi ketaatan, menjalankan ketaatan seperti halnya kita melaksanakan ibadah puasa, maka Allah memberikan derajat seperti halnya langit beserta batas akhir arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan langit ya, ini batas arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Berapa itu derajatnya? Sitta mi'atin, 600 derajat. Yang paling tinggi apa? Ketika kita berusaha menghindari maksiat dengan sekuat tenaga, dengan sesobar-sobarnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, maka Allah mencatatkan bagi dia itu tis'ami'atin, 900 derajat. Bahkan dilipat gandakan. Kalau tadi antara bumi sama batasnya aras, kalau ini bumi dan batasnya aras 2 kali lipatnya.
tambah 900. Allahu Akbar. Insya Allah mudah-mudahan kita selamanya dijadikan hamba-hamba yang bersyukur, hamba yang bersabar, dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan untuk senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Amin.